Shalom, puji Tuhan, kita kembali diizinkan lagi untuk dapat merenungkan bagian firman Tuhan pada saat ini dan melanjutkan dari Keluaran pasal 17. Saya akan bacakan ayat 14 dan ke-15. Tuhan kiranya menolong kita semua untuk kita menikmati bagian firman Tuhan ini. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa Tuhan akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, "Tuhanlah panji-panjiku." Berbahagialah kita yang merenungkan bagian firman-Nya dan yang melakukannya atau mengalaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyuruh Musa menuliskan semuanya dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Sesudah Yosua mengalahkan Amalek, sesudah umat Tuhan mengalami kemenangan, Tuhan menyuruh membuat sesuatu untuk menjadi peringatan. Sesudah perintah itu dikatakan dalam ayat 15, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, "Tuhanlah panji-panjiku." Musa menuliskan, "Tuhanlah panji-panjiku." Saudara, kata peringatan ini adalah suatu tanda atau menjadi satu monumen yang menjadi bukti bahwa pernah ada peperangan dan pernah ada kemenangan. Kita memperhatikan dalam ayat firman Tuhan tadi bahwa Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, "Tuhanlah panji-panjiku." Ya, kita melihat. Pertama, kita belajar di sini mezbah sebagai peringatan, sebagai tempat korban bakaran kepada Tuhan. Artinya ialah bahwa Musa kembali mengadakan korban syukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang telah memberikan kemenangan. Mezbah memberikan pemahaman bahwa Musa tidak lupa akan pertolongan Tuhan. Betapa seringnya kita lupa atau kita tidak kembali bersyukur ketika kita telah mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Alkitab telah mengingatkan kita bahwa dalam kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan, hanya satu saja yang kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa baca itu dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 19. Dalam cerita itu membuktikan bahwa banyak yang ditolong Tuhan, tetapi sedikit yang menyatakan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Yang kedua, kita melihat mezbah kemenangan. Mezbah sebagai peringatan tentang kemenangan. Dengan mezbah yang dibuat menunjukkan bahwa hanya Tuhan dan hanya tangan Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Peringatan yang dibuat membawa kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhanlah, karena Tuhanlah yang memberi kemenangan itu. Saudara, berita kemenangan itu harus senantiasa kita ingat. Pengalaman kemenangan itu harus senantiasa diperingati dalam hidup kita. Setiap kita yang telah percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang telah dimenangkan. Orang-orang yang telah mengalahkan kuasa dosa. Saudara, ini menunjukkan satu kemenangan yang harus senantiasa kita rayakan dalam hidup kita. Kita syukuri dalam hidup kita. Kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan untuk terus bersorak atas kemenangan yang kita alami, yang kita dapatkan, yang dianugerahkan kepada kita. Hidup kita haruslah menjadi hidup yang terus menyembah Tuhan dengan sepenuh hati.
bahkan menyaksikan akan kemenangan yang telah kita alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa pengalaman menang bersama dengan Tuhan adalah satu pengalaman yang luar biasa. Bagaimana Tuhan melepaskan kita dari ikatan dosa. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, dalam pergumulan seringkali kita merasa lemah dan gagal. Namun ingatlah, Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Dan kuasa kebangkitan itu terus ada menyertai kita. Kesetiaan Tuhan itu terus ada di dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan itu terus tersedia bagi kita orang-orang kepunyaannya. Karena itu saudara, sama seperti apa yang Tuhan katakan kepada Musa menjadi perenungan kita ketika kita telah dilepaskan oleh Tuhan, ketika kita mengalami kemenangan-kemenangan hidup. Mari ingatlah dan syukurilah itu senantiasa, karena sesungguhnya Tuhanlah yang telah menjadi pahlawan kita. Ingat bahwa di dalam peperangan ada kemenangan, dan dalam pengalaman kemenangan itu Tuhan minta kita selalu mengingat. Tuhan minta dituliskan menjadi sebuah tanda peringatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang patut kita syukuri, banyak hal yang patut kita ingat untuk kita terus semakin kuat dan semakin hidup mengandalkan Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau adalah Allah yang sudah menyelamatkan kami. Allah yang sudah melepaskan kami dari ikatan kuasa dosa. Allah yang telah melepaskan kami dari jerat perangkap iblis. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan kami, bukan hanya melepaskan kami dari hidup yang lama, tetapi dalam hidup beriman kami kepadamu, dari hari ke hari Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan. Dan Engkau setia dalam janjimu. Engkau menyertai kami. Engkau menyediakan pertolongan bagi kami. Bahkan Engkau terus ada di depan kami sebagai pahlawan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu bahwa kesetiaan-Mu tidak pernah berujung. Kami tahu bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah. Bahwa Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami ingin lagi hari ini kami mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.